Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyadi, SPT. Saya mengajar mata pelajaran agribisnis ternak unggas pedaging di SMK Negeri 1 Siniu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang, Angkatan 1 Kategori 2, nomor peserta 201698397125. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Siniu. Berikut video praktikum pembelajaran saya. Ketua kelas, saya persilakan. Ya, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Ketua kelas, saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Ada yang tidak hadir? Ya. Oke, alhamdulillah ya kalian kesehatan, kembali ke sekolah, ada apa pembelajaran. Jadi untuk materinya kita ya, untuk materinya kita yaitu tentang prosedur persiapan kandang dan alat pemeliharaan unggas pedaging. Nah, jadi nanti kalian mengerjakan masalah ya, yaitu tentang persiapan kandang. Ya, jadi sebelum masuk ke materinya, ada yang tahu tentang kandang ayam pedaging? Ada berapa jenis kandang yang dibuat untuk pemeliharaan ayam pedaging? Ada berapa? Ada dua. Ya, angkat tangan. Yusman? Iya, ada dua. Sebutkan, silakan. Iya, kandang lantai dengan kandang panggung. Ada yang tahu apa itu manfaat dari kelebihan? Manfaat dan kelebihan dari kandang panggung? Iya, silakan. Balik. Agar mempermudah sanitasikan dan juga kalau ayamnya buang kotoran tidak suka. Oke. Kemudian sama ya. Oke. Ada yang tahu kekurangan dari kandang lantai? Ada? Ya, jadi kalau untuk kekurangannya ya biasa kalau penggunaan kandang lantai itu kan dia punya pengawas ada di bagian bawah ya, benar ya. Nah, jadi kalau kotorannya dia tertampung di situ dan kemudian amoniaknya juga tinggi. Ya, sehingga kalau amoniaknya terlalu tinggi itu yang akan menyebabkan penyakit pada ternak, tidak pada ternaknya. Yang pertama, yang tahu tentang pemeliharaan ayam pedaging itu ada berapa fase? Ya, yang pertama. Iya, beri aplaus buat temannya. Jadi untuk pemeliharaan unggas pedaging itu ada 3 fase. Yang pertama ada namanya fase dan proses. Ya, kemudian masuk ke finish. Oke, jadi kita masuk ke materinya kita. Ya, tadi untuk pengantar ya. Ya, supaya pada waktu nanti masuk di materi ya, materi kalian sudah semua. Oke, materinya kita yaitu tentang prosedur persiapan kandang.
dan alat pemeliharaan unggas daging. Ya, jadi tujuan pembelajarannya kita, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah yaitu PBL, problem based learning. Itu ada dua ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan persyaratan kandang untuk pemeliharaan unggas daging. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mengevaluasi hasil tentang persyaratan kandang untuk pemeliharaan unggas daging dengan tepat dan benar. Nah, jadi ada dua yang kita angkat di dalam pembelajaran kita, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau basis learning, ya, basis learning ya. Ya, oke. Ya, supaya kalian paham semua ya. Ayam ras pedaging disebut juga dengan broiler, itu nama lain dari unggas pedaging ya. Ya. Jenis ayam ini merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produksi tinggi, ya, terutama dalam memproduksi daging ayam karena mampu tumbuh cepat sehingga ayam broiler dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat, 5 sampai dengan 10 minggu. Jadi pemeliharaan ayam pedaging itu dia jangka pendek, bukan jangka panjang. Kalau jangka panjang, pemeliharaan jangka panjang namanya pemeliharaan ayam apa? Telur. Ayam telur ya, kalau ayam telur dia jangka panjang. Oke. Next. Kandang merupakan tempat tinggal ternak seumur hidup, tempat berlindung dari gangguan cuaca dan predator. Itu tujuan dari penggunaan ya, atau tempat tinggal ayam pedaging. Jadi seperti itu ya. Tapi sebagai tempat tinggal ya, mulai dari awal pemeliharaan sampai dengan pasca panen. Ya, bisa kalian lihat di depan ya. Di sini ada persyaratan kandang untuk pemeliharaan unggas pedaging. Yang pertama, itu memilih lokasi yang tepat. Yang kedua, konstruksi kandang. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan, ya. Pemilihan lokasi yang tepat, ya. Karena pemilihan lokasi ini kalau tidak tepat, itu juga akan jadi permasalahan nanti di kemudian hari. Ya, kalau kita buat kandangnya di sekitar pemukiman masyarakat, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Iya. Mengganggu masyarakat karena baunya yang menyengat. Oke, beri aplaus buat temannya kalian. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian konstruksi kandang. Oke, pemilihan lokasi yang tepat. Nah, yang pertama, pemilihan lokasi yang tepat. Pertama, kondisi suhu dan kelembaban lingkungan apakah sesuai untuk karakter ayam yang mudah mengalami stres atau stres panas. Yang kedua, topografi dan tekstur tanah serta sumber air. Kemudian luas lahan yang sesuai dengan target pengembangan peternakan. Kemudian akses transportasi dan instalasi listrik. Kemudian jarak dengan pemukiman warga baik saat ini maupun alokasi wilayah tersebut di masa mendatang menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Garing Permintaan OT titik 140 garing 7 garing 2011 tahun 2011. Jarak antara peternakan ayam dengan pemukiman itu minimal 500 meter. Ya, dan pada luar harus jauh dari pemukiman. Kenapa? Mengganggu masyarakat. Kemudian yang terakhir itu adalah perizinan.
Yang perizinan sesuai dengan peraturan daerah setempat, usahakan ada bukti resmi tentang pembangunan peternakan untuk menghindari penggusuran atau penutupan peternak. Jadi yang harus kalian perhatikan itu ada 4. Oke, kalau kita membangun usaha itu ada 4 yang harus kita buat, yaitu tentang perizinannya. Yang pertama, surat persetujuan dari masyarakat rekomendasi dari desa. Ya, yang pertama itu sangat penting sekali. Kenapa? Ada yang tahu mengapa kita harus membuat surat persetujuan dari masyarakat? Ya, rekomendasi dari desa. Kenapa harus kita buat itu? Ya, Bisma, silakan. Agar usaha itu ya digusur. Iya. Bisa semua desa yang ada di semua warga yang ada di desa itu tahu untuk perusahaan kita tidak ilegal. Iya. Jadi, oke, silakan. Agar Ya. agar kemudian hari usaha kita itu tidak menimbulkan masalah. Iya. Oke, buat aplaus buat temannya kalian. Oke. Jadi yang kedua, izin pemerintah atau kota atau kabupaten. Ya, kalau kita buat usaha harus ada izin dari desa, dan kemudian masuk di kabupaten lagi. Jadi begitu ya. Kemudian izin mendirikan bangunan amdal. Ya, kemudian analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, nah, jadi amdal ini harus ini. Ya, jadi kalau kita buat usaha, limbahnya kita buat kemana? Ya, limbahnya tadi karena pada ayam, beras contohnya, ada ya. Nah, beras kalau sudah banyak kalau menurut kalian, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, belum, nggak boleh. Ya, tidak akan buku. Oke, tapi kita buatkan sistem, ya, kalau sistemnya jadi kandang yang dibangun, oke, kandang yang dibangun itu adalah kandang pemeliharaan untuk ayam pedaging, ya. Oke, menggunakan kandang kan? Nah, ini kandang ayam potong, ya. Kemudian ini ukurannya. Kemudian konstruksi kandang, oke. Tadi sudah kita bahas ya tentang persiapannya, ya persiapan kandangnya. Kemudian masuk lagi di konstruksi kandang. Oke, konstruksi kandang yang baik rata-rata bisa bertahan 10 sampai 20 tahun. Ya, 10 sampai dengan 20 tahun. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait struktur kandang yang baik diantaranya pertama lebar. Oke, kemudian tinggi lantai. Oke, yang pertama lebar kandang. Lebar kandang 6 sampai dengan 10 meter. Ya, tergantung model kandangnya, kandang meter. Biasanya lebar kandang 6 sampai dengan 7 meter. Sedangkan kandang panggung
dengan model atap monitor lebar sampai dengan 10 meter. Kemudian tinggi lantai. Ketinggian lantai idealnya 1,8 sampai dengan 2 meter sehingga sirkulasi udara baik dan mempermudah proses pembersihan serta disinfeksi kandang. Jadi tinggi lantainya itu ya, mulai dari kaki yang di bawah itu yang di bawah ya, sampai ke lantai itu 1,8 sampai dengan 2 meter. Kenapa harus tingginya seperti itu? Untuk mempermudah kita mengambil foto. Jadi seperti itu ya. Arahkan yang baik mundur dari timur ke barat, dari timur ke barat. Ya, jadi matahari itu kayak matahari tidak terkena secara langsung ke ternakinya. Ya, karena dia berkena sedikit seperti ini yang karena ada dinding. Jadi dia tidak terkena secara langsung. Beda kayak dari dari utara ke selatan ya, atau selatan ke utara. Jadi kalau modelnya seperti begini langsung kena sinar matahari secara langsung ya, jadi yang lain tidak pernah paham ya, jadi tidak bagus juga kesehatannya. Jadi yang kita mencari itu supaya dua-duanya kena ya, tapi walaupun dia tidak secara langsung nanti cahayanya akan terbagi ya, paham ya. Oke, next. Oke, jadi perhatikan ya, slide di depan itu ada pagar pengaman. Oke, pagar yang mengelilingi seluruh lokasi tanah yang berfungsi untuk membatasi masuknya binatang liar ataupun orang yang tidak berkenan, sehingga biosecurity yang diterapkan di lokasi kandang dapat berjalan dengan lancar. Jadi kalau kita membuat peternakan itu kita harus pakai keliling ya, maksimal kita pakai pagar tembok ya, pagar tembok yang harus tinggi minimal 2 meter, bukan 2 meter atau 2 meter. Oke ya, jadi kalau kita buat pagar itu harus menggunakan berapa pintu? Angkat tangan, siapa yang tahu? Ya. Iya, menggunakan 1 pintu. Kenapa harus menggunakan 1 pintu? Angkat tangan. Iya. Agar bakteri dari luar tidak gampang masuk ke dalam kandang. Iya, agar bakteri yang dari luar tidak masuk ke dalam kandang. Iya. Jadi tadi teman sampaikan buatnya seperti itu ya, tujuannya tadi supaya bakteri dari luar itu tidak masuk ke dalam kandang ya. Jadi di depan pintu apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan sampai jauh. Iya, harus dilakukan sanitasi. Oke, buat aplaus buat temannya kalian yang berdua. Jadi seperti itu ya. Jadi kita buatkan 1 pintu, kemudian tujuannya supaya bakteri dari luar itu tidak masuk di dalam. Ya, supaya tidak masuk ke dalam harus dilakukan sanitasi, dilakukan penyemprotan pada mobil-mobil yang akan masuk ke dalam kandang. Untuk anak-anak ini,
Ya, kandang kangkung. Ya, ini kandang kangkungnya. Jadi yang seperti disampaikan tadi, Bapak sampaikan tadi ya, dari materinya kita, tingginya dari lantai dari tanah sana yang dari bawah itu ke lantai itu 1,8 sampai dengan 2 meter. Supaya apabila kita mengambil kotoran pada waktu kita melakukan sanitasi, ya, kalau kita melakukan sanitasi di bagian mana semua? Coba angkat tangan. Ya, Umi, angkat tangan. Iya. Ya, kenapa harus kita lakukan sanitasi dari samping, atas, bawah? Kenapa? Iya. Agar semua bagian itu mati. Iya, agar semua bakteri itu mati. Jadi bukan hanya melakukan sanitasi di satu sisi. Oke? Mulai dari lantai. Ya, kalau kita sanitasinya dari luar, dinding luar, bagian bawah lantai, kemudian ya samping kiri, samping kanan, keliling kandang sudah selesai, masuk ke dalam kandang, bagian lantai, ya dinding dalam, kemudian langit-langit. Jadi seperti itu ya. Ya. Silakan. Sudah paham? Kalau masih bingung, nanti koordinasi dengan Bapak. Ya. Oke?
Ada yang sudah selesai? Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 2? Ya. Pada kelompok 2 saya persilakan maju ke depan untuk mempresentasikan permasalahan yang didapatkan tentang persiapan kandang. Pada kelompok 2 saya persilakan. Ya. Oke, jadi perhatikan ya untuk kelompok 2. Ya, nanti boleh ada tambahan nanti untuk kelompok 1 ya. Oke, jadi kepada kelompok 1 saya persilakan untuk mempresentasikan permasalahan yang didiskusikan tentang persiapan kandang. Pada kelompok 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi masalah persiapan kandang, yaitu pembuatan kandang harus dekat dengan sumber air. Karena air juga dibutuhkan untuk aliran ternak, sanitasi maupun keperluan lainnya. Juga sumber air merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus ada. Penggunaan air begitu banyak bagi ternak, contohnya untuk membersihkan kandang, memandikan ternak, menyiram tanaman, membuang pakan ternak, dan memberi rusak. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, jadi itu hasil presentasi mereka. Jadi mereka mengambil permasalahan tentang sumber air ya. Jadi mengambil permasalahan tentang sumber air. Karena air itu sangat penting sekali. Ada tambahan? Ya, sudah cukup. Oke, kepada kelompok 1 saya silakan untuk kembali. Beri aplaus buat teman-teman ya. Kemudian ya kepada kelompok 2 ya saya persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi ya tentang persiapan kandang. Kepada kelompok 2 saya persilakan. Ya, jadi untuk kelompok 1 ya nanti diperhatikan untuk kelompok 2-nya. Siapa tahu sebentar ada tambahan ya dari permasalahan yang mereka ya diskusikan. Ya, jadi bisa ditambah sebentar ya. Oke, kepada kelompok 2 saya silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi ya tentang persiapan kandang. Pada kelompok 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi masalah persiapan kandang, yaitu peternak harus membuat kandang jauh dari pemukiman. Baik, untuk menghindari bau kotoran ayam yang dapat mengganggu masyarakat sekitar dan jarak idealnya adalah minimal sekitar 500 meter. Sebab bahaya kandang ternak dekat pemukiman baik bisa menimbulkan aktivitas yang berisik atau bau tak sedap yang bisa mendatangkan lalat ke pemukiman dan masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kotoran hewan ternak. Ya, jadi itu permasalahan yang kita diskusikan dari materi yang Bapak tadi, yaitu mengenai Pembuatan kandang jauh dari pemukiman. jadi pembuatan kandang harus jauh dari pemukiman. Jadi disampaikan tentang bagaimana tadi tentang pemukiman.
kesimpulan dari hasil pembelajarannya kita hari ini. Ya, kelompok 1 ada kesimpulannya? Iya, kepada kelompok 1 atas nama Yusman untuk membacakan kesimpulannya. Kepada Yusman saya persilakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menangkap kesimpulan bahwa yang kami dapat dari materi dan tadi bahwa ketika kita membuat usaha terlebih dahulu kita harus memperhatikan lokasi yang akan kita buat usaha peternak agar kita tidak bingung lagi, tidak kesusahan lagi untuk mencari air, listrik dan akses jalan. Jadi kita harus berpikir dengan matang agar usaha kita akan berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Buat aplaus untuk temannya saya. Oke, kelompok 2 ada? Oke, kepada kelompok 2 untuk membacakan kesimpulannya. Pada kelompok 2 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan yang kami dapatkan adalah dari sini kita tahu bahwa membuat kandang jauh dari pemukiman warga itu sangat penting dan bagus untuk kita contohi. Nah, sebelum membuat kandang kita harus memperhatikan jaraknya. Buat aplaus untuk kelompok. Oke, jadi kalian sudah dapatkan semua ya. Ya, sudah dapatkan semua permasalahan yang sudah disebutkan. Ya, oke. Jadi kesimpulannya dari Bapak ya bahwa pemeliharaan tugas pedaging itu ada beberapa ya yang perlu harus kita perhatikan. Yang pertama, ya kalau kita mau buat kandang itu tanahnya harus kering, tidak boleh becek. Ya, tidak boleh di tempat yang basah. Ya, supaya untuk mempermudah kita mengangkat kotoran. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, itu harus jauh dari pemukiman. Tidak boleh dekat dengan pemukiman. Karena kenapa? Itu akan membuat masalah. Ya, kenapa? Bau tadi, kotorannya tadi akan berbau dan kemudian di udara akan dihirup oleh masyarakat yang ada di sekitar kandang tadi. Ya, jadi bau sekali. Kemudian, ya sumber air itu juga sangat penting sekali. Ya, sumber air dan kemudian akses jalan itu juga sangat penting. Ya, sumber air, akses jalan dan kemudian listrik itu juga sangat penting sekali. Ya, dan kemudian ya kalau kita membuat usaha itu biayanya harus murah, disesuaikan dengan batas kemampuannya kita. Ya, kalau kita hanya bisa memakai atap kerugian, kita pakai atap kerugian. Oke, nah jadi seperti itu kesimpulan dari Bapak. Ya, jadi ini yang harus kalian perhatikan ke depan. Ya, jangan kita hanya tahu memelihara ayam pedaging, tetapi kita tidak perhatikan dulu sebelum kita membuat usaha. Oke, jadi harus kita pertimbangkan semua dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi hari ini sudah kita selesaikan semua yang materinya kita hari ini pada ketua kelas. Yang kedua sebelum kita keluar, ya kepada ketua kelas saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.